Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri, NPM 2018-21017. Di sini saya akan membahas tentang leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia dalam bahasa Yunani adalah leukos, itu artinya putih, aima artinya darah, atau lebih dikenal sebagai kanker darah. Sedangkan pengertian leukemia yang lain yaitu penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi sel-sel abnormal dalam darah putih. Berikut prevalensi leukemia. Insiden rata-rata dari leukemia 4-4,5 kasus per tahun per 100.000 anak di bawah 15 tahun. Sedangkan di Asia, leukemia lebih cenderung besar pada anak kulit putih ya. Berikut merupakan klasifikasi leukemia limfoblastik dan non-limfoblastik akut. Leukemia akut pada anak terjadi 97% dari semua leukemia pada anak. Sedangkan leukemia kronik mencapai 3% dari seluruh leukemia pada anak. Rasio laki-laki 1,15 LLA berbanding 1 LMA. Puncak kejadian leukemia yaitu umur 2-5 tahun, spesifik kulit putih untuk ALL. Leukemia adalah kanker pada anak yang paling sering 33% dari keganasan pediatrik. Leukemia limfoblastik akut atau LLA berjumlah kira-kira 75% dari semua kasus. Dengan insiden tertinggi pada umur 4 tahun ya. Leukemia mieloid akut atau LMA berjumlah kira-kira 20% dari leukemia. Leukemia sisanya adalah bentuk kronis, yaitu leukemia limfositik kronis atau LLK, jarang ditemukan pada anak. Insiden keseluruhan dari leukemia adalah 42,1 tiap juta anak kulit putih dan 24,3 tiap juta anak kulit hitam. Berikut jenis leukemia pada anak. Leukemia terbagi menjadi dua, yaitu leukemia akut dan leukemia kronik. Leukemia akut terbagi menjadi ALL dan AML. Sedangkan leukemia kronik terbagi menjadi CML dan CLL. Etiologi leukemia. Penyebab yang pasti belum diketahui. Faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia yaitu: pertama, ada faktor virus tertentu bersifat onkogenik menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen. Kedua, ada faktor eksogen, terbagi menjadi dua. Pertama, ada sinar radiasi atau radioaktif seperti sinar UV. Kedua, ada obat agen antineoplastik seperti benzen. Ketiga, ada faktor endogen, yaitu faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot, yaitu kembar identik. Ini adalah gambar dari sel darah normal dan sel darah leukemia. Berikut manifestasi klinis umum leukemia. Pertama, pucat, lesu, mudah terstimulasi. Kedua, ada demam tanpa sebab dan anoreksia. Ketiga, memar atau biru di badan tanpa sebab, hidung berdarah. Keempat, berat badan menurun. Kelima, nyeri pada tulang persendian, dan lain-lain. Komplikasi leukemia. Komplikasi jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi: pertama, sepsis, yaitu rentan infeksi. Kedua, ada pendarahan di otak dan paru. Ketiga, ada resiko munculnya jenis kanker lain seperti limfoma dan lain-lain. Berikut komplikasi akibat pengobatan. Pertama, ada anemia hemolitik. Kedua, ada tumor lisis sindrom. Ketiga, ada gangguan fungsi ginjal dan lain-lain. Treatment leukemia. Pertama, ada kemoterapi, yaitu pengobatan dengan obat sitostatika untuk membunuh sel kanker. Kedua, ada imunoterapi,
yaitu obat meningkatkan sistem imun dan melawan sel kanker. Ketiga, ada terapi target, yaitu obat penghambat produksi protein sel kanker. Keempat, ada radioterapi, yaitu menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan sel radiasi. Selanjutnya, kelima ada transplantasi sumsum tulang. Keenam, ada operasi splenektomi. Ketujuh, ada suportif, mencakup isolasi, makanan adekuat, mengatasi infeksi, transfusi komponen darah. Dan kedelapan, ada terapi transplantasi stem cell atau sel induk, yaitu mengganti sumsum tulang yang sudah rusak dengan sel sehat. Sekian, terima kasih.